Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah jamaah Majelis Taklim Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini Allah taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan majelis kita. Tentunya kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah. Allah berkenan menambahkan bagi kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang nantinya menjadi bekal bagi setiap kita dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah di majelis kita kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita baca hadisnya, kemudian kita sebutkan terjemah dan juga kita ambil faedah-faedah darinya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ketika disebutkan Nabi bersabda, kemudian Nabi menyandarkan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinamakan dengan hadis qudsi. Allah taala berfirman, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku, selagi engkau terus berharap kepadaku, subhanallah, dua hal ini, selagi engkau wahai anak Adam terus mau berdoa dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa dan terus berharap kepada Allah ternyata mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Aku akan ampuni apa saja dosa yang ada padamu. Kata Allah, aku ampuni semua dosa yang ada padamu. Wala ubali, dan aku enggak peduli. Dan aku tidak peduli sebanyak apapun ya diampuni, selama seorang mau berdoa terus, selama seorang mau terus untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, maksudnya seandainya dosa-dosamu itu memenuhi langit, dan langit itu sangat luas jemaah. Langit yang ada 7 lapis, dan satu lapis antara langit yang satu ke langit yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan gak tanggung-tanggung, seandainya dosamu setinggi langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tsumma astaghfartani, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku, kemudian engkau mau beristighfar,
Ghafartu laka, aku akan berikan ampunan untukmu. Dosa sebanyak itu. Kemudian seorang hamba mau meminta ampun dengan sebenar-benarnya kepada Allah, Allah ampuni itu semuanya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan, Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang menghadap kepadaku, seandainya engkau mati dengan membawa dosa sepenuh bumi, seandainya engkau mati dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan kepadamu ampunan sebesar itu juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lihat penggambaran Allah Subhanahu wa ta'ala tentang betapa luasnya ampunan Allah. Seandainya saja, seandainya digambarkan di hadapan kita ada seorang di antara kita kemudian membawa dosa, menyeret dosa sebesar Masjid Syuhada aja, itu kan sudah besar banget. Wong dosanya apa, gede teman gitu. Kita pasti akan mengatakan kayak gitu. Ini cuma sekedar satu masjid saja, kemudian kita seret dan itu tertulis ini dosanya si fulan. Orang akan mengatakan, ini orang punya dosa apa sebesar ini gitu. Allah gambarkan bukan hanya sekedar satu masjid gedenya dosa hamba ini. Seandainya engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, bukan hanya sebesar pulau Jawa, tetapi sepenuh bumi, tapi dengan syarat engkau ketemu menghadap kepadaku dengan tidak melakukan dosa syirik, aku ampunkan semua dosa-dosa itu, kata Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbicara tentang betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebab-sebabnya harus ditempuh oleh seorang hamba. Sebab yang pertama untuk mendapatkan ampunan Allah dalam hadis ini kan berdoa dan terus berharap kepada Allah. Nah kita, sudahkah kita memaksimalkan doa-doa kita di waktu yang kita lalui, terlebih lagi di bulan Ramadan ini? Doa dan terus berharap kepada Allah. Kemudian yang kedua, istighfar. Terus kita untuk beristighfar. Dan yang ketiga, tauhid, yang menjadi sebab pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa seorang hamba. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan tentang periwayat hadis ini secara ringkas. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau namanya adalah Anas bin Malik bin An-Nadar bin Damdam bin Zaid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah untuk pertama kalinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggu-tunggu kedatangannya oleh penduduk Madinah yang membawa secercah harapan bagi penduduk Madinah yang mereka sudah beriman kepada Nabi meskipun belum ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapatkan kabar tentang kedatangan Nabi, semuanya berbondong-bondong menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak kecil, semuanya menyambut datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ketika itu berusaha untuk memberikan hadiah terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Pengen ngasih sesuatu yang berharga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menawarkan tempat tinggal, ada yang menawarkan ini itu dan lain sebagainya. Hadiah-hadiah yang berharga.
Di saat itu ada seorang wanita yang dia tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Seorang ibu yang kehidupannya sederhana, tidak memiliki harta yang berlebih, ingin sekali memberikan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi karena kemiskinan tidak memiliki apapun. Namun ternyata Allah ilhamkan kepadanya untuk memberikan putranya, dihadiahkan kepada Nabi sebagai seorang pelayan, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Diberikanlah Anas bin Malik ini sebagai pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 10 tahun bersama Nabi. Anas bin Malik yang ketika itu masih belia, dititipkan kepada Nabi, hidup bersama Nabi selama 10 tahun. Dan hebatnya selama 10 tahun bersama Nabi tidak pernah dipersalahkan. Ketika melakukan sesuatu atau ketika tidak melakukan sesuatu tidak pernah dipersalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat itu masih kecil dan memang lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terjaga. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, keuntungan yang begitu besar dari seorang ibu yang cerdik memanfaatkan momen yang begitu baik di saat itu. Yang lain memberikan harta, tidak ada sesuatu yang kembali kepadanya, dalam artian tidak ada keuntungannya gitu. Berbeda dengan apa? Dengan ibunda Anas bin Malik ketika dititipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah, pulang dengan membawa ilmu yang sangat banyak. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 6 sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya adalah beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan 2000 hadis lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dititipkan untuk dididik, dan di antaranya juga memberikan manfaat untuk Nabi, memberikan pelayanan luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu taala anhu mendapatkan doa spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuju kepada beliau secara khusus. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fi umrih. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Ya Allah, berikanlah dia harta. Kemudian karuniakan kepadanya anak yang banyak dan berkahilah umurnya. Dan di akhir atau di masa akhir hidup beliau itu menyaksikan sendiri, beliau mengatakan, hartaku melimpah ruah. Anak cucuku sangat banyak dan jumlahnya ketika itu sampai 100. Anak dan cucu beliau mendapatkan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapatkan sanjungan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak dari Nabi, berkisah tentang Anas bin Malik. Aku tidak pernah melihat sosok yang cara solatnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi ibnu Ummi Sulaim, yaitu Anas bin Malik. Jadi kata Abu Hurairah, aku belum pernah ketemu sahabat yang solatnya paling mirip dengan solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Inilah sekilas tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan yang setelahnya, beberapa faedah yang bisa dipetik, yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah, rahmat Allah itu sangat luas. Yang mungkin pernah saya bahas hal ini terkait dengan Allah taala memiliki 100 rahmat.
Rahmat Allah ada 100 yang Allah Ta'ala ciptakan, dan Allah turunkan 1 di antara dari 100 ini untuk berkasih sayang semua manusia, semua makhluk Allah di muka bumi, dan gak habis hingga hari akhir. Dan nanti di akhirat kelak di dalam surga Allah siapkan yang 99, dan ternyata dikhususkan hanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Di dunia rahmat Allah itu yang 1 bisa dirasakan oleh semua manusia. Meskipun yang kafir, meskipun yang ahli maksiat, meskipun yang bejat sebejat-bejatnya, rusak paling rusaknya, gitu, merasakan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun orang-orang yang mati dalam kondisi kafir tidak akan merasakan rahmat Allah sedikit pun nanti pada yaumil akhir. Yang ada adalah siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang dosanya sudah terlalu banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua bentuk dosa. Sebagian mungkin akan bertanya, katanya ada dosa yang tidak diampunkan, Ustadz. Ada dosa yang tidak diampunkan, yaitu dosa kesyirikan jika sampai dibawa mati. Adapun ayat yang tadi saya bacakan, bahwasanya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah akan mengampuni semua bentuk dosa, adalah pada orang-orang yang bertaubat kepadanya. Semua bentuk dosa ketika seorang taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya akan mendapatkan pengampunan dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosa seperti orang yang enggak punya dosa sama sekali, bersih. Kalau sudah bertaubat, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah berjuang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai tertipu dengan amal-amal yang kita kerjakan, karena tidak ada kepastian amal-amal tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada tumbuhkan pengharapan, tumbuhkan husnudzan bahwa Allah berkenan menjadikan amal tersebut sebagai pahala-pahala yang nanti balasannya akan diberikan kepada kita. Selanjutnya, faedah yang kedua dari hadis ini, keutamaan berdoa kepada Allah dan roja kepadanya. Keutamaan berdoa, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan untuk terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara adab yang paling penting dalam doa-doa yang kita panjatkan itu adalah doa hanya tertuju kepada Allah. Harapan hanya tertuju dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kita berharap sesuatu hanya dari Allah, kita berdoa hanya kepada Allah. Ini di antara adab yang paling penting dalam doa kita. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka jangan sampai kita menjadikan ibadah yang dinamakan doa ini kemudian tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menumbuhkan dalam diri kita doa itu hanya tertuju kepada Allah.
harapan itu hanya kita gantungkan kepada Allah semata. Bagaimana caranya? Kenali Allah secara maksimal dalam masalah rububiyah. Kenali Allah secara maksimal dalam masalah rububiyah, yaitu Allah Ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah saja yang bisa menghidupkan, yang memberikan manfaat, yang menghindarkan madarat. Allah saja yang memberikan kecukupan. Allah saja yang mengatur alam semesta. Ketika pengenalan tentang rububiyah Allah ini maksimal dalam diri seorang, maka sesungguhnya nantinya seorang akan terus berdoa hanya kepada Allah dan terus berharap hanya kepada Allah. Kenapa sekarang ada orang-orang yang dia meminta kepada selain Allah? Karena dia masih menyangka ada kebaikan pada sembahan-sembahan selain Allah. Ada manfaat yang bakal dia dapatkan dari selain Allah. Padahal tidak. Yang selain Allah itu adalah makhluk. Yang selain Allah itu makhluk, amwat ghairu ahya. Sembahan-sembahan selain Allah itu adalah makhluk. Kalau kondisinya itu adalah ciptaan manusia, ya amwat, barang mati, benda mati yang tidak hidup. Sembahan selain Allah itu enggak punya apapun, sedikit pun aja enggak punya. Ma yamlikuna min qitmir. Sembahan selain Allah itu enggak punya meski hanya kulit ari yang ada pada biji kurma. Qitmir itu adalah kulit yang ada pada biji kurma, yang panjenengan kalau pas buka makan kurma itu kan yang dimakan dagingnya, bukan kulit luarnya. Bukan kitmir itu bukan kulit luar. Tetapi kitmir itu adalah kulit ari yang ada pada biji kurma. Sembahan selain Allah ma yamlikuna min kitmir, tidak memiliki apa-apa pun meski hanya kitmir. Panjenengan Pak, pantas enggak kalau sekarang jenengan itu minta kepada orang yang punya duit 10.000, jenengan merengek-rengek minta sesuatu kepadanya, tolonglah kasih saya butuh uang ini untuk ini, saya butuh ini. Orangnya cuma punya 10.000, pantas nggak jenengan minta terus? Padahal keperluan panjenengan itu besar, untuk berobat, untuk pendidikan, untuk belanja. Kok minta kepada orang yang punya 10.000? Saya tanya sama panjenengan sekarang, kitmir itu harganya berapa puluh ribu? Wong kurma aja jenengan nggak tahu harganya kan? Tahu nggak? Satu butir kurma harganya berapa? Nggak ada orang tahu. Kenapa? Murahnya kurma itu. Karena murah. Lewang sekarang bukan dagingnya yang dimiliki oleh sembahan selain Allah, kitmir aja nggak punya gitu. Apakah pantas kemudian kita berharap kesembuhan dari selain Allah? Apakah pantas kita berharap rizki dari selain Allah? Apakah pantas kita meminta kemudahan urusan dari selain Allah yang tidak punya apa-apa itu? Mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya bisa mendengar, nggak mungkin akan bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Kalau sekarang ada orang-orang kafir yang berdoa kemudian dikabulkan, itu istidraj dari Allah. Itu bukan sembahan mereka yang ngasih, Allah yang ngasih. Sebagai bentuk istidraj untuk semakin beratnya siksa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram rahimani wa rahimakumullah. Doa kepada selain Allah hanya akan mendatangkan kesia-siaan saja. Selanjutnya, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah manusia tidaklah ada yang maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Maksum artinya terjaga dari kesalahan, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga dari kalangan para nabi dan rasul. Maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah, segera untuk beristighfar. Dan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada keteladanan yang luar biasa.
Yang beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sampai 70 kali, dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, dalam sehari aku bertobat, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah sehari sampai 100 kali. Keteladanan yang sangat istimewa dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang keempat, bahwasanya setiap kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan ketemu, Allah Ta'ala akan menemuinya, akan berbicara kepadanya, dan tidak ada juru terjemah antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada pertanggungjawaban di mana kita menghadap kepada Allah dan Allah langsung berbicara kepada kita kelak dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang kelima, di antara faedah yang bisa kita petik, bahwasanya doa dan roja, doa dan berharap kepada Allah, satu di antara cara yang Allah tunjukkan bagi seorang hamba agar dosa-dosanya diampuni. Maka kalau seandainya doa panjenengan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah untuk berdoa, karena di sana ada pengampunan dosa yang didapatkan oleh seorang hamba ketika doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam dari hadis ini, bahwa seluruh dosa itu bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah bagi orang-orang yang mau bertobat. Adapun dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar tidak bisa diampuni begitu saja, tetapi seorang harus bertaubat kepada Allah dengan maksimal. Adapun dosa-dosa kecil, ketika seorang menghadap kepada Allah tidak membawa dosa-dosa besar, maka itu akan semuanya dihapuskan oleh Allah, dan dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan fadilah salat, fadilah puasa, fadilah sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun dosa besar, sekali lagi seorang perlu maksimal dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketujuh dari hadis ini adalah bahwasannya tauhid memiliki keutamaan yang luar biasa. Tauhid memiliki keutamaan yang luar biasa. Sangat besar fadilah tauhid. Seorang enggak melakukan kesyirikan itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Karena di kehidupan dunia yang paling berharga dalam hidup manusia itu adalah tauhid. Orang sudah mengenal tauhid, berarti dia mengenal sesuatu yang paling penting dalam kehidupan di dunia. Maka orang yang tidak kenal tauhid, ibadah kepada Allah semata dan tidak nyembah selain Allah, orang yang enggak tahu kayak gini adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi pernah hidup di dunia, pernah sekian tahun hidup bersama kaum muslimin, tidak kenal tauhid, tidak kenal ibadah kepada Allah semata, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Ini orang yang paling rugi. Karena pernah menikmati sebagian karunia Allah di muka bumi, ternyata dia enggak ketemu, enggak kenal dengan yang namanya tauhid. Ruginya sebenar-benarnya rugi. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Ketika kita sudah mengenal tentang kewajiban mengesahkan Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, pegangi ini, mintalah kepada Allah keistiqamahan. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau Rabb kami, karuniakan kepada kami keistiqamahan. Allahumma anta rabbuna farzuqna husnal khatimah. Ya Allah, Engkau Rabb kami, karuniakan kepada kami husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di majelis kita kesempatan pagi ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah jadwal kajian subuh yang terakhir bagi saya di majelis ini. 5 hari tidak terasa begitu cepat sekali. Semoga apa yang kita bahas, beberapa hadis-hadis pilihan yang datang dari Nabi SAW ini menjadi bekal bagi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semuanya kekuatan, keistiqamahan, dan juga kemampuan untuk terus beribadah, melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.